mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Udata dan anak buahnya berhasil mengalahkan orang-orang Mataram di Warung Kirembung. Selain itu juga dia bertemu dengan Ki Kuwu yang turut membantu. Diceritakan juga bagaimana Busu Baira merasa sakit hati karena Dang Acarya tidak mau menuruti perintahnya, tapi bahkan memaki dirinya. Karena itulah dia tetap pada pendiriannya. Gunadarma harus disingkirkan. Nah, kini marilah kita ikuti Purnawijaya yang tengah berada di rumah Sarwapala. Dia selalu menemani Gunadarma bekerja ya, Ki? Iya, biasanya begitu. Menyakitkan. Aku mendadak cemburu mendengar Udiani bersama Gunadarma. Ada apa, Purnawijaya? Tidak, maaf. Tiba-tiba saja tanganku menyentuh dengan tidak sengaja. Maaf, Ki. Tidak apa-apa. Oh ya, bagaimana tanggapanmu tentang busu-busu dari Partapan itu? Mereka... Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku. Tapi dari sorot matanya aku bisa tahu bahwa Purnawijaya sedang kuselidiki. Bagaimana, Purnawijaya? Apakah mereka melecehkan Ki Sarwapala? Purnawijaya, seumur hidupku aku baru sekali ini merasa terhina. Pengorbananku, bahkan aku sampai dipenjarakan oleh Pangeran Balaputra Dewa di desa Iwung, ternyata sama sekali tidak punya arti apapun di hadapan penguasa yang baru itu. Memang suasananya agak aneh, Ki. Saya juga tidak mengerti kenapa jadi seperti itu. Padahal selama ini mereka bukanlah apa-apa. Tidak ada orang yang mengetahui siapa mereka sebelumnya. Tapi anehnya, secara tiba-tiba saja mereka menjadi tokoh penting. Menjadi tokoh yang, ya, seolah-olah sangat diperlukan. Padahal kita tidak tahu siapa dia. Dan dia itu menjadi apa sewaktu mendiang Sri Maharaja Samaratungga berkuasa. Iya, kamu benar, Purnawijaya. Terus terang, setelah aku pikir dan renungkan secara mendalam, akhirnya aku mendapat jawaban. Maksudnya, Ki? Iya. Aku lebih membenarkan sikap Pangeran Balaputra Dewa dan juga kepada pemimpin yang berada di pihak sana. Semuanya. Misalnya seperti Senopati Cadusakti maupun Wiwaka. Ternyata apa yang mereka perkirakan ketika Maharaja Samaratungga berkuasa terlalu memberikan kesempatan kepada Wangsya Sanjaya. Hampir semuanya terbukti. Semuanya hampir menjadi kenyataan. Awas! Hati-hati! Ganjal, jangan sampai pelorot lagi. Aduh, Ya, awas, yang di bawahnya. Tahan dulu, tahan. Ya, aku mencari ganjalnya. Tahan ya. cepat! Aku sudah tidak kuat ini. Bagaimana ini? Kelihatannya mengkhawatirkan sekali. Batu sebesar itu harus sampai di atas bukit. Rasanya mustahil.
lepaskan. Hati-hati. Nah, sudah aman. Kita istirahat sebentar. Untung berhasil kuhentikan. Coba kalau tidak. Iya. Tapi kamu jangan seperti tadi. Ya. Malah bengong saja. Sementara aku dan yang lainnya menahan batu sebesar itu. Apa jadinya coba? Kalau aku dan teman-teman tidak kuat, lantas batu itu merosot. Kita ini bisa mati semua, tahu? Terus terang, aku tadi bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak percaya kalau batu sebesar itu bisa kita naikkan dari dasar sungai sampai ke atas bukit. Loh, memangnya kenapa tidak? Buktinya kita bisa menempuh setengahnya sekarang. Ayo, ayo. Sebentar lagi, kita coba lagi. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih mudah dari tanjakan sebelumnya. Ayo bareng. Kalau menurut pendapatku, justru kali ini akan lebih berat. Sebab tanjakannya terlalu curam. Jadi dengan ketinggian seperti itu, kurasa akan lebih sulit. Sudahlah, kita coba lagi. Ayo kawan-kawan. Ayo. Semangat mereka luar biasa. Beramai-ramai mereka mendorong batu seberat itu. Tapi kelihatannya hampir berhasil sampai ke atas. Oh iya, di mana ya Kakang Dharma? Awas, lari! Awas, batunya merosot! Wah, dia mati tergeset. Rupanya ini pertanda dari keraguanmu ya. Sahabatku, darah dan keringatmu akan kucatat dalam setiap keping dinding Kanggulan ini. Kakang Gunadarma menangis. Pipinya basah oleh air matanya. Juga beberapa orang temannya pun menangis. Aku tidak kuasa melihat ini. Apalagi korban tewas tergencet batu yang besar. Dan dari kepalanya mengeluarkan darah segar. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat haus pada kekuasaan. Bukan hanya itu. Mereka juga gila kekuasaan. Dan yang sangat mengerikan, ternyata mereka adalah orang-orang pendendam. Maaf. Apakah Tuan juga mendapat perlakuan kasar, tidak mengenakkan seperti juga saya? Tidak terkecuali, Ki. Juga Senopati Yugayanta dan Balapati Jagatpalaka. Keterlaluan. Lalu apa yang sebenarnya mereka inginkan? Itulah, Ki. Mereka haus kekuasaan dan pendendam. Jadi menurut saya, mereka memang ingin menyingkirkan orang-orang lama seperti saya dan juga lainnya. Nah, setelah semuanya berhasil mereka buang, maka sedikit demi sedikit mereka ingin menguasai semuanya. Segalanya ingin mereka ambil. Serakah. Iya, benar. Mereka memang serakah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Entahlah, Ki. Saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Tapi saya juga tidak tahu apa yang akan saya tentukan kalau memang nantinya hati nurani saya tidak bisa menerima semua perlakuan ini. Memberontak maksudmu? Maaf, Ki. Saya tidak bisa mengemukakannya sekarang. Ternyata makin lama keadaan bukan malah membaik, tapi justru sebaliknya. Iya, Ki Sarwapala bisa melihatnya sendiri. Jalannya masih terlalu terjal, Tuan. Iya, masih terlalu mendaki. Iya. Belum bisa dilewati batu sebesar ini. Coba ditimbun lagi, agar lebih landai. Baik, Tuan.
kebumikan dia dengan upacara yang terhormat. Mudah-mudahan dia akan dilahirkan kembali sebagai pengabdi Sang Buddha yang lebih tinggi derajatnya. Mari, Nini. Baik, Kang. Kang Dharma, aku kemari karena tadi kulihat di pelataran rumah ada Raden Purnawijaya. Kang, kenapa diam saja, Kang? Tidak apa-apa. Mau apa dia datang kemari? Terus terang, saya tidak tahu, Kang. Sebab sebelum dia masuk dan berbicara dengan Bopo, saya langsung pergi kemari. Mau apa dia kemari? Ya, siapa tahu dia hanya lewat lalu mampir. Atau memang ada tugas. Ya, mungkin juga dari Maharaja Rakai Pikatan. Itu belum jelas. Udiani. Iya, Kang. Maukah Dinda memberikan keyakinan kepada saya? Maksud Kakang? Supaya saya tetap bisa bekerja dengan baik. Iya, tapi Udi tidak mengerti apa maksud Kakang. Jangan sekali-kali membuat saya cemburu. Kakang Gunadarma, percayalah, saya hanya mencintaimu. Saya tidak ingin berpaling dari Kakang untuk mencintai orang lain. Hatiku hanya untukmu, Kang. Tidak mungkin ada laki-laki lain selain Kakang yang bisa berlabuh di hatiku. Walaupun dia adalah seorang raja sekalipun. Dinda, apakah kata-katamu ini bisa kupercaya? Pertanyaan Kakang menggambarkan seakan aku ini wanita pendusta. Bukan begitu maksudku. Tapi kita harus percaya juga bahwa kata-kata atau pernyataan bisa berubah kapan saja. Iya, Kang. Tapi kurasa hal itu tidak berlaku untukku, kan? Semoga. Karena aku tidak mau disakiti. Itu saja. Kakang, dulu itu kan memang bukan kemauanku. Dia datang dengan tiba-tiba menolongku. Ya, karena memang saat itu aku diganggu oleh laki-laki pasar yang nakal. Apakah salah? Apa tidak boleh ada orang yang bermaksud baik? Tentu tidak salah. Hanya... Kenapa? Sesudah itu, kau dan dia, kulihat sangat mesra. Kakang. Padahal asal kau tahu, bagaimana aku saat itu membayangkan pertemuan kita. Penuh dengan kerinduan. Penuh dengan gelora kebahagiaan. Tapi... Sudahlah, Kang. Aku tahu perasaanmu. Tapi janganlah Kakang mengulangi lagi peristiwa itu. Aku minta sudah, Kang. Aku ingin mengabdi kepadamu. Aku hanya ingin berdua dengan Kakang. Tidak ada siapa-siapa lagi. Aku juga tidak ingin ada yang menodai cinta kita. Percayalah, Kang. Cintaku hanya milikmu. Aku tidak mau ada Purnawijaya atau entah siapa lagi yang melekat dalam hatimu. Tidak, Kang. Tidak ada siapa-siapa. Udiani, aku tidak ingin sakit hati. Aku tidak ingin dikecewakan. Sebab keduanya itu akan merusak kehidupanku di masa mendatang. Aku ingin cintaku utuh kepadamu. Aku tidak mau kalau ada pengganggu atau perusak cinta seperti dia. Tidak, Kang. Aku juga tidak mau diganggu olehnya. Dinda, lega rasanya hatiku mendengar penuturanmu. Lega dan lenyap, sesak di dada. Begitu Dinda menyatakannya. Kanda sekarang tidak ragu lagi. Percayalah, Kang. Hanya pada Kakang Dharma seoranglah cintaku. Hanya pada Kakang seoranglah harapanku. Udiani hanya mengagumi Kakang. Oh, Udiani. Kakang. Oyaki, maaf kalau seandainya pertanyaan saya ini nanti akan menyinggung perasaan Ki Sarwapala.
Tadi Ki Sarwapala menanyakan pada saya masalah pemberontakan. Iya. Lalu? Maksud saya, apakah di hati kecil Ki Sarwapala ada terlintas ingin memberontak juga? Pertanyaan yang bagus. Dan aku tidak tersinggung. Baiklah. Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Contohnya, dulu mungkin aku tidak ingin sedikit pun memberontak. Sebab memang tidak ada masalah yang berarti. Tapi sekarang setelah aku tahu semua, setelah tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, maka bisa saja aku memberontak karena memang aku mengharapkan kejujuran, keadilan, agar kehidupan berjalan dengan damai dan tenang. Belum lagi dengan yang lainnya, yang merasa mendapat perlakuan sama denganku. Perlakuan semena-mena, tidak adil dan menyakitkan. Apakah Tuhan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila mereka semua memberontak untuk menuntut? Iya, saya mengerti maksud Ki Sarwapala. Bukan berarti lantas saya ingin memberontak menentang pemerintahan sendirian. Bukan. Iya, memang mengerikan jika hal itu sampai terjadi, Ki. Sangat mengerikan. Sebab alasannya sama. Semua menuntut keadilan. Menuntut tindakan semena-mena. Iya, Ki. Saya mengerti. Dan saya tidak tahu bagaimana jadinya apabila hal itu terjadi. Iya. Semoga hal itu tidak sampai terjadi. Saudara pendengar, bagaimanakah dengan perkiraan Ki Sarwapala? Akankah menjadi kenyataan? Bagaimana juga dengan Gunadarma, Udiani, dan yang lainnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial ini selanjutnya. Borobudur. Sampai jumpa.